Shalom, selamat sore, selamat malam. Hari ini Selasa 4 Juni 2024. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita mendengar kebenaran firman Tuhan dalam pesan gembala. Ya, kita awali di dalam doa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kehadirat-Mu, Bapa yang kami sembah, yang kami agungkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu sepanjang hari. Engkau menjagai, melindungi, bahkan Engkau mencukupkan segala kebutuhan rumah tangga kami. Dan tiba saatnya kami akan belajar sebagai kebenaran firman-Mu. Taruh perkataan-Mu dalam mulut bibir hamba-Mu, biar apa yang hamba-Mu sampaikan itulah kebenaran firman yang akan menjadi berkat kekal bagi setiap kami yang mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau misalnya diajukan pertanyaan kepada setiap orang, ya khususnya orang percaya, diajukan satu pertanyaan kepada setiap orang percaya, ya, apa yang kau kehendaki, ya, apa yang kau minta, apa yang kau inginkan dari hidup ini, ya. Jadi apa yang kamu inginkan saat ini, ya, untuk menjaga kelangsungan hidupmu. Jadi ada orang yang menginginkan, aku ingin pekerjaanku sukses, karirku sukses. Ya, ada orang yang merindukan, menginginkan, ya, usahaku berhasil. Ya, ada orang yang menginginkan nanti istriku cantik, cerdas. Nanti ada orang yang menginginkan dia punya anak yang sukses, yang berhasil. Ya, jadi masing-masing kita ketika diajukan pertanyaan itu, apa yang saudara inginkan, apa yang Bapak Ibu saudara inginkan, kalau misalnya itu akan dipenuhi oleh Tuhan, pasti jawabannya kebanyakan seperti itu. Ya memang sepintas tidak salah, dan itu memang tergantung dari filosofi yang mendasari orang itu. Ya, jadi orang itu filosofi apa yang mendasari, itulah yang akan jadi kerinduannya, itulah yang akan diperjuangkan, itulah yang akan menjadi jawaban ketika dia diajukan suruh menyampaikan permintaan. Ya. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara saya ajak melihat kehidupan umat perjanjian lama, ya, khususnya Salomo, ya, ketika dia ditanya Tuhan apa yang dia inginkan, apa yang dia minta, ternyata Salomo minta apa? Hikmat. Ya, hikmat. Dia minta hikmat karena dia merasa bahwa aku memimpin bangsa yang besar ini. Ya, bangsa yang besar ini, dan itu tidak mudah. Ya, tapi karena Salomo minta hikmat, ternyata Allah berkenan, ya, bukan hanya diberikan hikmat diberikan, tetapi ditambahnya apa? Kekayaan, kekuasaan, ya, kejayaan. Ya, dia mintanya padahal hikmat tapi dilimpahkan. Nah, saya mengajak Bapak Ibu saya untuk merenungkan bahwa sejatinya kita yang hidup di zaman akhir ini, di zaman kemurahan ini, Bapak Ibu saudara dan saya mestinya yang diminta juga harusnya hikmat. Ya. Hikmat, karena hikmat ini yang akan menuntun kita menapaki jalan kehidupan sebagai orang percaya sampai nanti akhirnya kita menemukan jalan pulang untuk sampai ke rumah Bapa. Ya, tentu hikmat di sini adalah hikmat kita sebagai orang percaya. Ya, kalau kita lihat di dalam Yakobus pasal 1, ya, Yakobus pasal 1 ayat 17 dikatakan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Nah, ini, ya, orang kan meraba-raba apa kira-kira pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, ya, dari Allah Bapa, ya, lewat yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Kira-kira apa? Pasti bukan sesuatu yang jasmani. Nah, ini kalau saya renungkan, inilah hikmat. Ya, sekali lagi dikatakan setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Ya. Diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran.
Jadi inilah sejatinya hikmat itu yang bisa memberikan Allah Bapa yang datangnya dari atas. Karena Alkitab katakan bahwa dialah sumber hikmat. Ya. Hikmat itu satu pengertian, ya. Hikmat itu satu pengertian yang dunia bisa memberikan. Memang dunia bisa memberikan, ya. Orang dengan ikut agama apapun, aliran kepercayaan apapun, dia pasti juga akan menerima hikmat. Tetapi hikmat bagi orang percaya yang datangnya dari atas, itulah yang dikatakan sempurna. Pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna datangnya dari atas, dari Bapa segala terang. Nah, mestinya Bapak Ibu Saudara dan saya merindukan hikmat. Karena kalau orang memiliki hikmat, ya, itu saya katakan itu nyaris dia bisa mengendalikan diri. Ya, dia bisa mengendalikan lidahnya, dia bisa mengendalikan diri, dia bisa mengambil keputusan yang tepat, dia bisa melakukan sesuatu yang diinginkan seperti yang Tuhan inginkan. Ya, dia melakukan sesuatu seperti yang Tuhan inginkan. Ya, tentu orang percaya tidak serta-merta akan mendapatkan hikmat dari Allah, tidak serta-merta. Yang pertama pasti dia harus adalah orang-orang yang memang merindukan untuk mendapatkan hikmat Allah itu. Ya, harus orang yang benar-benar merindukan untuk mendapatkan hikmat itu. Ya, tetapi dia tidak cukup merindukan, tetapi dia juga harus membangun fondasi kehidupan yang memang itu, ya, memang itu menyenangkan hati Tuhan. Ya, jadi orang-orang yang membangun fondasi kehidupan dengan mengisi kehidupannya dengan sesuatu yang itu menyenangkan hati Tuhan, ya, dia mengisi kebiasaan-kebiasaan hidupnya itu untuk sesuatu yang rohani. Ya, ini tanda-tanda. Jadi misalnya seorang yang hidupnya berantakan, ya, milih pergaulannya nggak jelas, ya, suka mabuk, suka judi, terus dia minta hikmat. Ya, Tuhan katakan untuk apa? Kamu ngatasi hidupmu aja belum mampu. Ya, jadi orang yang diberikan hikmat oleh Allah itu pasti orang-orang yang dianggap dia punya kapasitas untuk menerima hal itu. Ya, sekali lagi, hikmat inilah yang membuat Salomo menjadi sosok yang terkenal. Sampai ratu dari seberang, raja-raja dari jauh, dia datang ingin melihat hikmatnya Salomo. Bayangkan. Ya, waktu dia dihadapkan kepada dia dua perempuan yang memperebutkan seorang bayi, bagaimana putusan Salomo itu benar-benar di luar nalar orang saat itu. Ya, tidak mudah memutuskan siapa pemilik bayi ini yang sebenarnya, ibu yang mana pemilik bayi ini yang sebenarnya. Itu kalau tidak punya hikmat yang dari Allah, tidak mungkin Salomo bisa melakukan hal itu. Nah, karena dia bisa, ya, karena dia punya hikmat itu, maka keputusan itu didengar oleh banyak orang sampai ke seantero bumi. Ya, banyak tokoh-tokoh itu mendengar, wah, di sana ada raja namanya Salomo yang dia punya hikmat. Mereka terkagum-kagum. Ya, bahkan Ratu Seba yang dari jauh itu datang hanya ingin lihat hikmatnya Salomo. Ya, jadi jangan salah Bapak Ibu Saudara. Orang pandai banyak, ya, orang sukses banyak, orang kaya banyak, tapi orang berhikmat jarang kita menemukan. Ya, orang pandai dia bisa menggunakan kepandaiannya untuk melicikin orang lain, bisa. Ya, saya katakan bisa, tidak selalu. Orang yang kaya dengan kekayaannya yang berlimpah, dia bisa melukai orang lain dengan begitu mudah. Dan orang-orang kaya seperti ini, sudah dia kaya, punya jabatan, punya kekuasaan, kalau dia punya karakter yang buruk, orang seperti ini membahayakan bagi banyak orang. Dia pasti akan membawa banyak korban. Ya, ini yang kemarin saya katakan. Semakin kaya, semakin punya kedudukan, semakin jabatan. Kalau dia karakternya buruk, karakternya tidak baik, wah, dia akan membawa banyak korban. Tetapi kalau dia kaya, punya kekuasaan, tapi dia juga berhikmat, maka rakyatnya, bawahannya, orang-orang sekitarnya akan menikmati kehadirannya. Iya.
Ya, kalau Bapak Ibu saya ajak lihat di dalam Amsal pasal 2. Ya. Amsal pasal 2 mulai ayat yang pertama dikatakan faedah daripada menuntut hikmat. Ya. Jadi hikmat itu harus kita kejar, kita harus memperjuangkan. Bagaimana Tuhan mempercayakan hikmat itu pada setiap kita. Karena hikmat itu tidak berhenti pada satu momen, tetapi hikmatnya akan membawa kita berjalan menuju dalam menuju untuk menjadi orang-orang yang bijaksana. Ya, orang-orang yang menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, kalau orang berhikmat dia tidak mungkin sembarang melangkah, sembarang mengambil keputusan, sembarang dia mengucapkan kata-kata, tidak mungkin. Dia pasti melakukan sesuatu, pasti dalam perenungannya. Jadi dia renungkan dulu, dia pikirkan matang-matang, dan ini diperkarakan dengan Tuhan. Yang akhirnya dia bisa mengambil keputusan yang sangat-sangat luar biasa. Ya. Ayat 1. Ya. Ini saya baca sampai ayat 5. Ya, ayat 1 sampai 5. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Ya. Jadi Amsal 2 ayat 1 sampai dengan 5 itu muaranya, ujungnya itu membawa orang untuk dia akan memperoleh, ya, dia akan mendapatkan pengenalan akan Allah. Ya. Karena dia mendapatkan pengenalan akan Allah dengan sempurna, maka dia akan dikatakan, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan. Jadi ketika dia mulai mengenal Allah dengan benar, dia mengenal Allah dengan benar, maka di dalam diri orang itu pasti ada pengertian, pemahaman akan takut akan Tuhan. Ya. Jadi ketika dia mengenal sosok Elohim Yahweh yang melihat Tuhan Yesus Kristus, dari situ dia mulai timbul, ya, rasa takut akan Tuhan. Ya, orang-orang yang tidak punya rasa takut akan Tuhan karena dia apa? Dia tidak punya pengenalan akan Allah. Dia tidak punya pengenalan akan Tuhan dengan sempurna, sehingga dia menjalani hidup ini dengan tidak takut akan Tuhan. Tapi kalau kita orang percaya memiliki pengenalan yang benar, yang lengkap akan Allah, pengenalan yang lengkap akan Elohim Yahweh yang mulia Tuhan Yesus Kristus, kita memiliki pengenalan yang lengkap, maka pasti dalam diri kita akan timbul rasa takut akan Tuhan. Bagaimana kita harus memperlakukan dia dengan benar, bagaimana kita harus menghormatinya, bagaimana kita harus menghargai kehadirannya. Iya. Tetapi orang tidak bisa langsung mengenal dia dan memiliki perasaan takut akan Tuhan kalau dia tidak membangun dari awal. Ya, dari pondasi landasan hidupnya harus benar dulu. Maka ayat pertama katakan, hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu. Nah, ini berbicara tentang orang-orang muda atau orang-orang yang dia menghargai segala nasihat, ya, segala nasihat, segala perkataan dari orang yang dianggap lebih tua, orang yang dia hormati. Misalnya anggaplah ini orang tuanya, ayahnya, atau hamba Tuhan, atau seorang pendeta yang menggembalakan. Ya. Jadi diawali bagaimana kita itu menerima perkataanku. Ya, ini pasti yang berbicara ini orang-orang yang punya hikmat. Ya. Jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat. Ya, dikatakan sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Jadi ini adalah orang-orang yang memang dari awalnya itu membangun kehidupan seperti itu. Ya.
Dia menganggap bahwa perkataan yang penuh hikmat, nasihat-nasihat yang baik itu dia dengarkan, dia renungkan, dia disimpan di dalam hatinya dan dia lakukan. Ya. Sehingga dikatakan sehingga telingamu memperhatikan hikmat. Jadi telinganya itu dipasang, benar-benar dipasangkan untuk mendengarkan satu hikmat, satu petuah yang itu sangat-sangat berharga bagi hidupnya sekarang dan masa depan. Kan kita menemukan ada anak-anak muda, ada orang-orang yang dia tidak mau menerima nasihat orang lain. Kalau diajak ngomong tentang kebenaran, kalau diajak ngomong tentang filosofi hidup yang baik, dia sepertinya cuek. Dia nggak tertarik. Apalagi menyimpan dalam hatinya dan melakukannya. Ya. Ada orang-orang seperti ini ada. Tetapi ada orang-orang yang memang dia memperhatikan setiap tutur kata, petuah, nasihat dari orang yang lebih tua, apalagi kalau dia tahu bahwa orang ini seorang yang sangat rohani, dia pasti akan mendengar dan memperhatikan. Ya, jadi diawali dari sini. Bagaimana orang itu kesukaannya terhadap mendengar kebenaran firman Tuhan. Bagaimana orang itu kesukaannya mendengar filosofi hidup yang mengarahkan untuk dia hidup benar di hadapan Tuhan. Itu yang akan menentukan dia. Ya. Tadi saya katakan ada orang-orang yang udah nggak suka. Sama dengan ketika seorang hamba Tuhan itu berbicara tentang kebenaran. Ada jemaat yang antusias mendengar. Ya, karena hamba Tuhan itu menyampaikan firman yang keras, yang menegur, yang mengarahkan untuk hidup suci, yang mengarahkan hidup kudus. Bagaimana menghormati orang tua, menghormati Allah. Ya, bagaimana orang percaya harus memiliki lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Ya, ketika hamba Tuhan itu menyampaikan hal itu, ada orang-orang yang menyimak dengan sangat baik, memperhatikan, dan tentu dia menyimpan di dalam hatinya, dan suatu saat dia akan melakukan. Tetapi ada orang-orang yang mendengar khotbah seperti itu, dia udah nggak tertarik. Ya, tertariknya apa? Wah, jangan khawatir, ya, bawa segala persoalanmu di hadapan Tuhan. Ya, Allah kita Allah dahsyat. Dia yang mampu melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Ya, ada orang-orang yang mendengar pemberita, ada orang yang suka mendengar firman seperti itu. Ya, memang ini tidak salah. Tapi sampai kapan kita akan mendengar seperti itu? Ya, yang dia tidak pernah mengoreksi hidup kita. Ya, yang tidak pernah memaparkan segala kelemahan dan kekurangan kita, hanya memaparkan kebaikan Tuhan, kehebatan Tuhan. Ya, Tuhan Maha Kasih lah, tidak ada yang mustahil bagimu, Dia yang mampu mengadakan segala yang tidak ada menjadi ada. Nah, ini semua bukan salah, ini benar, tapi kita harus lihat konteksnya. Ya, kalau orang terus dicekoki dengan hal begini, dia bagaimana dia tahu kekurangan dan kelemahan dalam manusia batiniahnya? Ya, ini yang saya katakan. Jadi ada anak-anak, ada orang-orang yang senang mendengar petuah nasihat yang itu memang untuk kebaikan nuraninya, yang itu akan terus mengoreksi hidupnya, dia senang. Tapi ada orang yang tidak senang. Ya, maka dikatakan, "Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku." Nah, di dalam perkataan itu tentu ada nasihat, ada teguran, ada koreksi pasti, dan menyimpan perintahku di dalam hatimu sehingga telingamu memperhatikan hikmat. Jadi orang-orang itu memperhatikan, ini yang aku perlu. Ya, ini kebenaran, ini yang aku perlu. Ini hikmat yang dari Allah, ini yang aku perlu. Ya. Jadi kalau ada orang-orang seperti itu adalah apa? Itu adalah tanda. Ya, ini tanda. Ini adalah ciri bahwa dia adalah orang-orang yang dikatakan tadi mengejar, menuntut hikmat. Dia memiliki lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Ya, karena di dalam kebenaran firman Tuhan tersimpan hikmat yang tidak ternilai, yang itu datangnya dari Allah Bapa. Nah, maka saya katakan, jangan kita meremehkan kebenaran firman Tuhan. Dan jangan kita hanya merindukan sesuatu yang jasmani. Mintalah, tuntutlah, perjuangkan supaya setiap kita menerima hikmat yang dari Allah. Karena itu yang akan menuntun langkah hidup kita. Ya, dalam keadaan apapun,
situasi bagaimanapun, orang yang berhikmat pasti tetap akan berada dalam jalur yang benar. Ya, dia punya integritas untuk tetap menjaga kesucian hatinya. Dia punya integritas untuk tetap setia mengabdi bagi Tuhan. Dia tidak tergoyahkan dengan keindahan dunia, dengan janji-janji manis yang itu nuansanya hanya untuk pemenuhan kebutuhan jasmani. Dia tidak tertarik, tetapi dia terus mencari hikmat. Ya. Ya, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Lah, orang ini mencenderungkan, mengarahkan hatinya untuk kepandaiannya. Dia ingin menjadi orang yang makin hari makin berhikmat. Dia makin diperkaya dengan banyak hal, banyak pengetahuan. Ya, itu. Ya, dia mencondongkan, dikatakan, ya, mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, tetap kepandaian di sini tentu di dalamnya ada hikmat yang dari Allah. Jadi dia menganggap bahwa itu sesuatu yang penting, itu sesuatu yang bernilai. Nah, ini yang mau saya katakan. Bapak Ibu Saudara harus menganggap bahwa hikmat yang dari Allah itu sesuatu yang bernilai, sesuatu yang penting yang harus bisa kita raih. Ya, tetapi sekali lagi kita harus berjuang. Biasakan, latih telinga kita untuk mendengar kebenaran-kebenaran firman Tuhan, mendengar petuah nasihat yang muatannya adalah kebenaran firman Tuhan yang akan mengarahkan kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, biasakan telinga kita mendengar hal itu. Jangan kita resisten, menolak. Ketika mau dinasihatin orang tua udah pergi. Kan ada anak seperti itu. Dijak duduk enggak lebih 5 menit udah pamit. Ini ciri kalau dia tidak siap untuk diajak ngomong soal kebenaran. Jiwanya seperti sudah menolak. Ya, bahkan bisa dia katakan, "Udah kita jangan ngomong tentang firman." Wah, ini mengerikan kalau orang sampai bicara, "Udah kita jangan ngomong terus tentang firman." Salah. Justru kita harus sebanyak mungkin ngomong tentang kebenaran ini. Ya, kita harus makin sering berbicara tentang kebenaran ini dan implikasinya. Dampak dari pemahaman kebenaran ini harus kita wujudkan dalam tindakan nyata kita. Ya. Ya. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak. Nah, kita mencari, menuntut hikmat itu seperti kita mencari perak. Karena kita anggap bahwa hikmat itu sangat berharga. Itu yang sesuatu yang bernilai. Kita mencarinya seperti mencari perak. Bukan seperti mencari batu koral. Ya. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Kita mengejar, ya, kita berusaha bagaimana kita memperoleh hikmat itu seperti kita mengejar apa? Harta terpendam, harta karun yang sangat bernilai itu. Ya. Jadi Amsal ini mengajarkan supaya Bapak Ibu Saudara dan saya bisa menempatkan bahwa hikmat yang dari Allah itu sesuatu yang bernilai. Dia lebih bernilai dari harta karun. Ya, kalau orang katakan harta karun itu pasti sesuatu yang bernilai. Tapi hikmat lebih dari itu. Ya, lebih dari itu. Ya. Nah, ini Bapak Ibu yang tidak ada dalam diri orang percaya. Orang hanya datang ke gereja, ibadah, itu hanya apa? Seremonial. Dia hanya membawa tubuh fisiknya ke gereja, tetapi jiwa rohnya, ya, tidak ada kerinduan, kehausan untuk menemukan Tuhan. Ya, jiwa dan rohnya tidak ada kehausan untuk menerima hikmat yang dari Allah, tidak ada. Ya, kebanyakan orang ke gereja hanya membawa fisiknya, tubuhnya, tapi jiwa dan rohnya tidak jelas. Ya, fokusnya tidak jelas. Maka ketika pulang ke gereja nanti keluar dari gereja, ya udah karakternya nggak akan berubah. Yang galak tetap galak, yang jahat tetap jahat. Ya, yang pelit tetap pelit. Ya, yang kasar tetap kasar, yang licik tetap licik. Karena apa? Dia tidak pernah ketika dia datang ke rumah Tuhan itu benar-benar roh jiwanya diarahkan bagaimana dia mendapatkan hikmat yang dari Allah lewat ibadah itu. Ya, ini betapa pentingnya pemberita kebenaran itu. Dia harus menyampaikan suatu kebenaran yang itu merupakan hikmat dari Allah yang harus bisa menembus masuk nurani orang percaya.
Ya. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejar seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan. Jadi setelah dia berjuang itu, dia baru punya pengertian takut akan Tuhan dan apa? Pengenalan akan Allah. Ya, jadi orang yang takut akan Tuhan, yang memiliki pengenalan Allah yang lengkap, yang sempurna, itu tidak serta-merta dari awal, harus diawali dari perjuangannya untuk membiasakan telinga ini mendengar filosofi yang itu mengandung kebenaran firman Tuhan. Ya, yang itu adalah kebenaran firman Tuhan yang murni. Harus diawali dari situ. Ya, jadi betapa pentingnya ya kita terus mencari hikmat. Karena itu yang akan menentukan kualitas hidup kita, menuntun langkah hidup kita sampai kita menuju ke rumah Bapa. Ya. Sekali lagi, kita harus menganggap bahwa hikmat itu adalah sesuatu yang sangat bernilai, yang harus dimiliki setiap orang percaya. Itu harus kita anggap sebagai harta yang paling berharga. Ya, lebih daripada harta karun yang terpendam. Selamat berjuang dan mengejar hikmat surgawi. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan hadirat-Mu. Bapa, menerangkan firman dalam setiap hati kami dan ajar kami melakukannya. Roh Kudus tolong setiap kami, biarlah kami terus memiliki spirit gairah untuk kami mencari dan menemukan hikmat surgawi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.